Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak hebatku, hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Itu pembelajaran pada bab 6 ya, pendidikan agama Islam. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran ini yaitu ada dua. Yang pertama, mampu membaca surah At-Tin dengan benar. Nah, yang kedua yaitu mampu memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terkandung di dalam surah At-Tin. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan ibu ini ya. Oke. Nah, anak-anak hebatku, sebelum kita memulai materi ini, sebaiknya kita baca doa kelancaran berbicara dulu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. A-ba-ta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, anak-anak hebatku, surah At-Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Nah, surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Nah, surah At-Tin ini juga disebut dengan surah Makiyah. Nah, mungkin di antara anak-anakku ada yang bertanya, Bu, apakah itu surah Makiyah? Nah, Ibu jelasin ya. Surah At-Tin itu disebut surah Makiyah karena dia diturunkan di Mekah. Pada saat itu Nabi belum hijrah ke Madinah. Maka itulah surah At-Tin disebut dengan surah Makiyah karena dia diturunkan di Makkah. Nah, selanjutnya surah ini diambil dari kata At-Tin. Nah, ada lagi yang bertanya, apa itu At-Tin, Bu Guru? At-Tin artinya adalah buah tin. Iya, buah tin. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin. Nah, semuanya ya. A-ba-ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Wa turi sinin. Wa hasal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Zumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukassibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, selanjutnya
selanjutnya kita kan sudah membaca surah At-Tin. Mari kita simak arti dari surah At-Tin. Nah, ayat pertama yaitu Wattini wassaitun. Artinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, yang kedua, ayat kedua ya. Waturi sinin. Artinya apa ya? Artinya adalah demi gunung Sinai. Nah, yang ketiga yaitu wahasal baladil amin. Artinya adalah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang keberapa lagi ayo? Ayat yang keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, yang keenam. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selanjutnya, ayat yang ketujuh, yaitu fama yukassibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, ayat yang terakhir yaitu alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya yaitu bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Nah, itulah tadi surah At-Tin beserta artinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum-hukum bacaannya. Nah, ada beberapa hukum bacaan yang terkandung di dalam surah At-Tin, yaitu yang pertama, pada kata wattini wassaitun. Di sini hukum bacaannya disebut dengan ikhfa. Nah, kenapa disebut dengan ikhfa? Nah, karena huruf nun sukun pada kata wattin bertemu dengan huruf waw. Jadi dibacanya itu harus samar-samar. Nah, itu disebut dengan ikhfa, samar-samar. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada ayat ketiga, yaitu wahasal baladil amin. Artinya, hukum bacaan di sini adalah ishar. Kenapa? Karena tanwin pada kata baladil bertemu dengan huruf alif. Nah, jika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halki. Nah, pasti ada yang bertanya lagi, Ibu Guru, apakah itu huruf halki? Nah, Ibu jelaskan. Huruf halki itu ada 6, yaitu ada huruf hamzah, ada huruf ha, ada huruf o, ada huruf ha, ada huruf go, ada huruf ho. Itu disebut dengan huruf-huruf halki. Nah, jika dia bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka dia harus dibaca jelas. Nah, selanjutnya pada ayat ke-5. Di situ pada ayat ke-5, pada summa radadnahu asfala safilin. Nah,
hukum bacaannya di situ disebut dengan idgham ma'al gundah. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena nun sukun di situ pada kata rodadnahu bertemu dengan huruf ro. Nah, sedangkan huruf ro termasuk huruf idgham biguna yang artinya melebur tanpa harus berdengung, sehingga penyebutannya di situ atau pengucapannya di situ lebih halus. Selanjutnya pada ayat ke-6 yaitu illallazina amanu wa amilus solihati. Di situ hukum bacaannya adalah itsar. Kenapa disebut dengan itsar? Karena di situ nun sukun pada kata amanu bertemu dengan huruf amsa. Jadi harus dibaca jelas. Di situ harus dibaca jelas. Nah, sedangkan pada kata atau pada ayat wa aminus solihin, di sini tanwin bertemu dengan huruf alif, maka harus dibaca jelas. Oke? Nah, baiklah anak-anak hebatku. Itulah tadi penjelasan tentang cara membaca dan hukum bacaan yang terkandung di dalam surah At-Tin. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dipahami oleh semua anak-anakku dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wasyahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.